Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tradisi pemujaan leluhur di Bali dengan dosen pengampu Dr. Agus Budi Wirawan ST Magister SI. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, Komang Guniarta dengan NIM DS 0123029 dan Iputu Sadewa dengan NIM DS 0123026. Nah, baik, kita masuk ke latar belakang. Tradisi pemujaan roh leluhur di Indonesia, khususnya di Bali, telah dikenal pada masa bercocok tanam dan perundagian. Pemujaan nenek moyang timbul karena adanya kedudukan tokoh yang menonjol dan menimbulkan penghormatan kepada tokoh setelah ia meninggal. Gejala sosial yang menonjol setelah tokoh tersebut meninggal dunia dimulai dari prosesi penguburan, pembuatan bangunan atau simbol pemujaan berupa bermacam-macam bangunan megalitik. Pada dasarnya, semua ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat yang masih hidup dengan dunia arwah, agar keselamatan dan kesejahteraannya tetap terpelihara dengan baik. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan pemujaan leluhur. Pemujaan leluhur di Bali telah berkembang sejak zaman megalitik hingga kini. Ditunjukkan dengan tinggalan beragam yang memiliki fungsi penghormatan kepada leluhur. Tinggalan tersebut berupa sarkofagus, hiasan kedok muka, menhir, hiasan tanduk kerbau hacar mahir, dan lain-lain. Sarkofagus adalah wadah kubur seseorang yang dipandang berjasa dalam masyarakat, disertai dengan berbagai bekal kubur sebagai suatu bentuk penghormatan kepada arwah seseorang yang telah berjasa. Penghormatan dan perlakuan seperti itu dilakukan berdasarkan atas kepercayaan kepada arwah leluhur yang dianggap memiliki kekuatan magis, dapat menentukan nasib keluarga dan masyarakat. Untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, maka selalu dijaga hubungan baik dengan arwah melalui upacara pemakaman. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tempat suci pemujaan leluhur. Pemujaan kepada leluhur yang telah suci dari masing-masing warga atau kelompok kekerabatan disebut purakawitan. Pura keluarga terdiri atas beberapa tingkatan. Tempat suci di keluarga inti disebut sangga, kamulan, merajan, dan kamulan taksu. Kamulan itu sangga yang didedikasikan kepada leluhur untuk memungkinkan bagi pemilik rumah untuk memuja leluhur. Persembahan suatu sangga atau yang sudah ada selalu menyertai tinggalnya suatu keluarga dalam rumah baru, ditandai dengan penggunaan dapur yang sama disebut kuren. Kurenan juga berarti istri dan suami atau sudah kawin. Tempat pemujaan keluarga kecil yang terdiri dari beberapa keluarga inti atau yang lebih luas berasal dari nenek moyang yang sama disebut sangga gede atau merajan agung atau dadil, sehingga disebut tunggal dadil. Ketika upacara berlangsung di sangga gede menggunakan sarana persembahan beraneka sesaji. Sesaji dalam bentuk makanan biasa hanya dikonsumsi oleh penyunsung. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kali ini yaitu pemujaan leluhur di Bali telah berakar sejak zaman prasejarah dan berlanjut di zaman klasik dan bahkan sampai sekarang. Tradisi pemujaan leluhur di Bali telah melahirkan berbagai bangunan pemujaan berupa punden, berundak, menhir sebagai simbol gunung. Bangunan-bangunan ini berkembang menjadi prasada, candi, miru yang dianggap sebagai istana para arwah leluhur dan para arwah suci yang berjasa. Pemujaan kepada leluhur tetap sebagai landasan ketika masuknya pengaruh Hindu sehingga munculnya suatu kultus yang disebut kultus Dewa Raja yang menganggap raja-raja sebagai penjelmaan dewa. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang tradisi pemujaan leluhur di Bali dari kelompok 6, dan kami memohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, dan kami ucapkan terima kasih, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.